Halo semua, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik aja ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal mau ngapain nih ya? Ayo tebak juga kita lagi di mana nih? Bener banget, nih kita lagi ada di salah satu cabang BRI daerah Kelapa II. Waduh, mau ngapain tuh kita kesini? Kemananya? Nah, kita di sini buat wawancarain pegawai banknya nih guys, tentang bagaimana sih proses bunga sistem pinjam bank itu. Nah, pasti kalian juga penasaran nih guys. Di sini juga saya nggak sendirian nih, karena ada juga beberapa teman saya, yaitu Kirana Zahra, Adam Rajwa, Aziz Ridwan, Robi Liksan, dan Rifki Syabana yang menemani petualangan saya kali ini guys. Oke guys, jadi kita bakal langsung aja kita masuk ke Bank BRI-nya ya guys. Oke, aduh, deg-degan banget nggak sih? Oke, kita coba aja dulu ya kan. Awal masuk bank kita salam-salaman dulu nih guys. Waduh, kayak lagi lebaran aja nih. Hai. Nah, abis ini kita langsung aja nih disuruh ke lantai 3 sama kakak-kakak bank yang ini nih. Soalnya kita bakal ngelakuin wawancara di ruangan yang ada di lantai 3 nih guys. Waduh, penasaran gak sih ruangannya kayak gimana? Ya udah yuk, kita langsung naik aja. Hayu hayu hayu. Nah, di sini tuh keren banget guys, karena banyak pajangan seperti karya-karya yang dipajang dan disusun rapi di dinding di tiap lantai. Banknya juga bersih dan adem banget nih. Pokoknya bikin nyaman deh. Waduh, kayak doya aja nih bikin nyaman. Hai. Nah, kita udah sampai di lantai 3 nih guys. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke bentar dulu. Waduh, kamar mandinya bagus banget nih. Lengkap juga nih alat-alatnya. Ngaca dulu gak sih biar ganteng pas wawancara? Nah, semua udah oke, kita langsung aja nih masuk ke ruangan interview kita dan wah, dalamnya bikin kaget banget dong. Ini tuh ruangannya adem banget, sofanya juga empuk-empuk banget nih guys, comfy. Nah, datang juga nih orang yang bakal kita wawancarain. Kenalin, ini namanya Kak Doni, narasumber kita pada kali ini. Langsung aja yuk kita wawancarin, simak baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Kirana Zahra, saya dari SMA 78 dan ini teman-teman saya. Saya Adam. Saya Nazril Kak. Saya Ahmad Abdul. Saya Aziz. Dan kali ini aku ada tugas nih dari sekolah untuk menanyakan bagaimana sih proses bunga sistem pinjam itu. Kalau boleh nanya apa? Terus apa tadi? Tentang bunga sistem pinjam. Bunga pinjaman ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama, gimana sih Kak sistem bunga di Bank BRI itu? Bunga ya. Untuk sistem bunga di Bank BRI itu kita kan program pemerintah ya, kita kan bank pemerintah, jadi mengajunya dari BUMN gitu. Nah, kalau untuk sistem bunga kan tergantung program ini yang mana, misalkan ada program modal kerja, ada investasi. Nah, tapi untuk standar counter rate itu ada juga. Counter rate itu sekarang minimal 12,5%. Nah, kalau maksimalnya 13,5 itu untuk di segmen retail atau kecil ya sekarang. Nah, kemudian ada lagi yang segmen kur, itu benar-benar pure bantuan dari pemerintah untuk usaha kecil dan mikro, itu 6%. Itu untuk sistem bunga. Jadi untuk kontrak sebenarnya 12,5, tapi ada yang khusus tuh yang kur 6%. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah Bank BRI menyediakan asuransi untuk nasabahnya? Iya, menyediakan salah satunya dengan menawarkan produk dari perusahaan anak ya. Kita sebutnya Bali Life. Di situ jenis-jenis produk-produk asuransinya tuh ada dari Setera, dari Stera, Aurora, UMKM, dan lain-lainnya oleh banyak sih. Terus kalau bisa kredit biasanya kita banding. Karena termasuk, iya Pak, silakan Pak. Karena termasuk produk bank juga gitu. Aku lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apa aja sih Kak jenis-jenis pinjaman yang disediakan oleh Bank BRI? Nah, untuk jenis pinjaman di Bank BRI itu bermacam-macam sih. Semua kebutuhan nasabah pasti kita berusaha penuhi. Misalkan ada jenis pinjaman konsumtif itu seperti kepemilikan ya, kepemilikan
rumah atau konsumtif itu termasuk kartu kredit, konsumtif, kepemilikan apapun lah yang dibutuhkan nasabah BRI sediakan. Nah kemudian ada lagi yang kredit modal kerja. Itu modal kerja biasanya untuk tambahan usaha, tambahan modal usaha untuk perputaran usaha biasanya. Nah itu modal kerja. Jadi modal usaha lah, cuma di perbankan nyebutnya modal kerja. Kemudian ada lagi investasi. Investasi itu untuk ini aset usaha. Gitu. Jadi ada konsumtif termasuk mobil ya. Kepemilikan mobil kita juga ada. Misalkan dari finance cuman untuk kredit dari finance itu nggak terlalu ini ya, pemasarannya nggak terlalu wah kayak swasta kan. Padahal di suku bunga kita lebih rendah sebenarnya. Tapi karena BUMN mungkin di situ lah kurang, kayaknya pemasaran nggak terlalu kalah sama bank-bank swasta kan. Itu untuk konsumtif. Kemudian untuk kepemilikan apapun lah yang dibutuhkan, HP juga bisa. Kan kita kan ada aplikasi Ceria tuh. Nah itu bisa, itu jauh lebih kecil juga, jauh lah dibanding kayak apa ya yang Shopee gitu kan. Ya seperti itu jauh. Jadi cuman karena pemasarannya kayaknya nggak terlalu gembar-gembar. Ya. Jadi kurang banyak yang tahu ya. Ya, tapi untuk kredit apa kan yang disediakan tadi, jadi ini dari menyediakan semua kebutuhan. Ya. Kalau untuk pinjaman Bank BRI itu limitnya berapa sih paling banyak? Oh limit, kalau untuk limit itu kita tergantung program ya, segmen. Kan ada segmen ultra mikro itu sampai 50 ya, 50 juta. Kalau masalahnya itu di mikro. Kemudian ada lagi yang mikro itu sampai 250 juta. Kemudian ada yang kecil itu ya, ini mulai kecil nih. Kecil itu 250 sampai dengan 5 miliar. Itu segmen kecil. Kemudian ada lagi setelah itu bisa di kantor cabang ya sampai 5 miliar. Kemudian ada bisa sampai 25 miliar itu prakarsa kantor cabang, tapi naik lagi kantor wilayah. Nah udah di atas 25 nggak bisa prakarsa cabang, harus kantor wilayah yang prakarsa. Itu sampai dengan 200 itu di kantor wilayah. Kemudian di atas itu ada kantor cabang khusus. Jadi seberapa lah, nyebutnya berapa sih ada tingkatannya sampai berapa sebenarnya sebesar-besarnya ada ya, Ya. sampai kantor pusat ya. ya kan. Cuma kalau BRI kan dibagi di kantor unit, KCP, cabang, Jadi beda-beda ya kan? Ya. beda-beda, rate-nya beda-beda. Misalnya kebutuhannya cuma 50 juta, itu berarti langsung datangnya dari kantor unit. Di atas 250 juta, misalnya kayak datang ke KCP, misalnya butuhnya 5M nih ya, Ya. bisa kantor cabang ya. Cabang. Kantor cabang. Itu juga seterusnya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau boleh tahu juga gimana sih tabel simulasi dari Bank BRI-nya ya pinjaman? Nah kalau untuk tabel simulasi kan ada sih, itu untuk yang bunga fix biasanya. Misalkan KUR nih bunganya 6% kan, 6% terus bentuknya installment, jadi pengennya bayar pokok secara teratur kan ya, tiap bulan itu bisa, itu ada tabel angsurannya. Kemudian ada juga kan yang kreditnya modal kerja yang siap tetap, jadi istilahnya pembayaran pokoknya itu sesuai kebutuhan nasabah. Dia nggak mau ngangsur nih, misalkan contohnya pokok 10 juta, bunga 1 juta, berarti dibagi 10 bulan berarti 1.100.000 kan. Nah itu untuk yang angsuran. Tapi ada juga yang kebutuhan nasabah itu sesuai dengan penggunaannya. Misalkan nih, sekarang butuh 10 juta, dikasih 10 juta, bayar perhitungan dari 10 juta kan. Nah bulan selanjutnya atau hari berikutnya dikembalikan lagi 9 juta, berarti bayar bunganya itu dari 1 juta. Itu kalau itu nggak ada angsuran, nggak ada tabel angsuran yang gitu. Jadi yang ada tabel angsuran itu yang kayak KUR gitu, kredit ya, yang sudah mau pembayaran pokok secara teratur gitu. Itu. Kira-kira aku boleh bagi tabel simulasinya nggak? Nah, bisa untuk kredit pun bisa. Ya.
contohnya ya. Iya, contohnya. Aku lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Tindakan Bank BRI bagi nasabah yang tidak sanggup menebus pinjaman yang diberikan itu Iya, penjelasan ya. Tindakan apa? Tindakan. tindakan Bank BRI bagi nasabah yang tidak sanggup menebus pinjaman yang diberikan. Nah, kalau untuk yang tidak bisa menyelesaikan gitu ya, Iya, yang tidak sanggup. tidak sanggup. Nah, kita kan pasti mediasi dulu ya dengan pihak nasabahnya. Nah, kita analisa lagi kenapa ini bisa sampai begini, apakah benar-benar faktor usaha atau karakter kan, kadang ada karakter debiturnya juga. Nah, jadi kita pasti analisa ulang. Kemudian kalau seandainya masih bisa diselamatkan, berapa nih kemampuan debitur? Nah, nanti disesuaikan ya, utangnya berapa di sini. Kemudian kira-kira kesanggupannya gimana? Misalkan kata debitur nanti mau ada proyek nih 1 tahun kemudian, jadi itu bisa dinegosiasikan. Yang penting yang pertama ada itikat baik dulu dari debitur. Kalau seandainya nggak ada itikat baik ya kita jalan terakhir berarti lelang agunan kan. Jadi lelang agunan itu kalau seandainya debitur tidak ada itikat baik, ya tidak kooperatif lagi. Selama masih kooperatif itu dan usahanya masih ada, kita masih dia bisa membantu. Namanya istilahnya Restrukturisasi. Ya, apalagi? Udah sih, Kak, itu aja. Silakan. Terima kasih Kak ya. Ya, Alhamdulillah nggak terasa udah selesai nih wawancara kita guys. Nah abis ini kita bakal ngucapin terima kasih dulu nih ke narasumber kita. Terima kasih Kak Doni. Kita ucapin terima kasih kan. Udah kan. Nah udah kelar nih guys. Kita bakal langsung siap-siap aja nih buat pulang. Sebelum itu kita pamit-pamitan dulu nih sama orang-orang banknya. Yeay kayak lagi lebaran lagi deh. Hai. Wah, nggak nyangka kita sudah selesai ya, guys. Kita sudah sampai di luar. Iya guys, kita udah selesai ya guys. Iya. Udah selesai mewawancarai Bang. Oke, kita ucapkan ramai-ramai. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir ya. Terima kasih BRI. Terima kasih Berry. Terima kasih. Pengalaman wawancara hari ini tuh fun banget guys. Gimana enggak? Orang-orang banknya itu ramah dan asik-asik banget. Gampang ketawa juga yang buat adem selama wawancara. Hehe, anti tegang-tegang klub. Dan itu saja, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga informasi yang disampaikan oleh Kak Doni tadi bermanfaat bagi kita semua ya guys. Saya Zril dan kawan-kawan saya izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. 天に過ごしたい